Salam Guru Hebat. Perkenalkan, saya Dwi Hartanti dari SMA Negeri 1 Klaten. Saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan 7. Di sini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Kesimpulan yang bisa saya tarik: pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan implementasinya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar. Pemimpin pembelajaran berperan besar dalam menentukan keberhasilan sekolah karena ia mempunyai tanggung jawab dalam menyinergikan berbagai elemen di dalamnya. Seorang pemimpin sekolah yang berkualitas akan mampu memberdayakan seluruh sumber daya di ekosistem sekolahnya hingga dapat bersatu padu, menumbuhkan murid-murid yang berkembang secara utuh baik dalam rasa, karsa, dan ciptanya. Keberhasilan sebuah proses pembelajaran sangat tergantung pada cara pandang sekolah melihat ekosistemnya. Apakah sebagai kekuatan atau sebagai kekurangan? Sekolah yang memandang semua sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan aset, maka sekolah ini tidak akan berfokus pada kekurangan, tapi berupaya pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Sumber daya sebagai kekuatan sebagai modal utama, yaitu modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Sebagai pemimpin pembelajaran, mampu menggunakan pendekatan reflektif dan iteratif dalam mengelola program dan sumber daya sekolah. Hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pengelolaan sumber daya dilakukan dengan memberdayakan seluruh sumber daya di ekosistem sekolah hingga dapat bersatu padu menumbuhkan murid-murid yang berkembang secara utuh, baik dalam rasa, karsa, dan ciptanya, sehingga mewujudkan proses pembelajaran menjadi lebih berkualitas. Contoh implementasi: 1. Memanfaatkan ruangan yang ada dengan berbagai sarana dan prasarana yang ada. 2. Fasilitasi murid dalam mengembangkan kreativitas lewat kegiatan intra maupun ekstrakurikuler. 3. Kolaborasi dengan seluruh warga sekolah dalam pengelolaan sumber daya. 4. Memanfaatkan modal finansial berupa dana BOS dan POP dalam mendukung setiap kegiatan siswa di sekolah. 5. Membentuk komunitas di sekolah yang memiliki tujuan yang sama. 6. Bekerja sama dengan orang tua siswa dalam meningkatkan kegiatan di sekolah. 7. Bekerja sama dengan pihak luar, misal dinas kesehatan, kepolisian, perbankan, dan lain-lain. 8. Membangun relasi dengan masyarakat sekitar. Hubungan antara modul 3.1 dengan modul lainnya. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Keberhasilan sebuah proses pembelajaran sangat tergantung pada cara pandang sekolah melihat ekosistemnya, apakah sebagai kekuatan atau sebagai kekurangan. Sekolah yang memandang semua sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan aset, maka sekolah ini tidak akan berfokus pada kekurangan, tetapi sekolah ini berupaya pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Aset maupun kekuatan yang ada dan bersatu padu menumbuhkan murid-murid yang berkembang secara utuh baik dalam rasa, karsa, dan ciptanya sesuai dengan filosofi ajaran Ki Hajar Dewantara. Dalam hal ini dibutuhkan seorang pemimpin perubahan. Langkah awal yang dilakukan adalah dimulai dengan filosofi dan visi yang berpusat pada kepentingan murid. Dari sini selanjutnya diturunkan menjadi tujuan-tujuan rinci berupa prakarsa perubahan. Dengan nilai dan peran yang dimiliki dan didukung dengan pengelolaan sumber daya yang tepat dan optimal, maka perubahan sesuai dengan visi yang ditetapkan akan terwujud. Untuk mewujudkan perubahan atau visi yang ada dengan memanfaatkan sumber daya sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran murid, diprakarsai dengan pendekatan manajemen perubahan Bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Dari sini, kemudian pertanyaan-pertanyaan dan rencana tindakan yang perlu dilakukan disusun, tahap demi tahap, kemudian direalisasikan. Rencana tindakan yang perlu dilakukan dijalankan, pertanyaan-pertanyaan yang ada digali bersama.
Langkah-langkah yang perlu diikuti dalam menerapkan perubahan sesuai dengan visi yang telah diimpikan berdasarkan tahapan Bagja. Tahap pertama, buat pertanyaan utama, define. Di tahap ini, merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Tahap kedua, ambil pelajaran, discover. Pada tahap ini, mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Tahap ketiga, gali mimpi, dream. Pada tahapan ini, menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Disinilah visi benar-benar dirumuskan dengan jelas. Tahap ketiga, jabarkan rencana, desain. Di tahapan ini, merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Tahapan terakhir, atur eksekusi, deliver. Di bagian ini, memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan diajak, dan pasti mau untuk terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya demi mewujudkan visi perlahan-lahan. Perasaan sebelum dan sesudah mempelajari modul 3.2. Sebelum mempelajari modul ini, pemahaman saya terkait dengan aset yang ada di sekolah berupa sarana-prasarana saja dalam bentuk benda mati yang mendukung proses pembelajaran di sekolah. Sedangkan terkait dengan materi, pemahaman saya masih samar-samar sehingga belum dapat secara optimal dalam mengelola sumber daya atau aset yang ada di sekolah. Setelah memahami materi pada modul ini, terbukalah cakrawala pemahaman saya terkait dengan pengelolaan sumber daya di sekolah. Salah satunya adalah mengenal 7 modal utama atau aset yang dapat dikelola dalam meningkatkan proses pembelajaran yang lebih baik. Antara lain, modal manusia, modal finansial, modal fisik, modal sosial, modal agama dan budaya, modal lingkungan atau alam, dan modal politik. Perubahan pemikiran setelah mempelajari modul 3.2 antara lain 1. Terdapat 7 aset dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. 2. Guru sebagai aset utama di sekolah harus mampu berinovasi dan kreatif dalam mengelola sumber daya yang ada. 3. Karakteristik siswa yang heterogen merupakan suatu aset besar dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. 4. Apabila dihadapkan dengan suatu permasalahan dalam proses kegiatan pembelajaran, kita dapat mencari solusi dengan menggunakan pendekatan berbasis kekuatan atau aset. Demikian paparan koneksi antar materi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru hebat.